Gini yang berkaitan dengan aplikasi kamu ya barusan Putri, ke aplikasinya lagi coba. Pertama gini ya, ini memang untuk perencanaan diri ya, personal ya. Iya, Pak. Kenapa pertama dibutuhkan aplikasi ini? Agar apa namanya, segala bentuk transaksional ya dengan diri pribadi itu memiliki satu ya pencatatan atau riwayat. Yang kedua, agar bisa terkelola dengan baik. Misalkan ingin 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, misalkan ingin memiliki villa gitu ya, atau mungkin perkebunan, atau mungkin perumahan kan gitu ya. Nah, oke. Oke, ini bagus ya pertama ya. Yang berikutnya, tadi saya juga cek dari kompleksitas aplikasinya, sudah ada juga yang mengekspor ke dokumen PDF ya. Yang kedua ada rekap pemasukan, rekap pengeluaran ya. Oke, bahkan tidak hanya per hari ya, bisa per 2 hari, per bulan, per tahun ada ya tadi ya. Per hari, per bulan, dan juga per tahun. Ada ya tadi ya. Ada. Nah, itu yang penting kalau bisa, misalkan sudah dilakukan rekap tadi, juga dilakukan arsip ya, disimpan. Oke. Jadi teman-teman saat ini membuat versi websitenya hanya untuk mengemas data ya, master datanya ada dulu ya. Kemungkinan nanti ya, misalkan dilanjut oleh adik-adik tingkat, bisa dibuatkan aplikasinya yang secara mobile ya, bisa diakses dari smartphone kita. Oke. Nah, misalkan nanti sudah ada gaji masuk ya, misalkan 1 juta gitu ya, kita isikan 1 juta nih, ya. Lalu kita belanja ya. Nah, misalkan kita belanja, nah kita isikan, loh ternyata selisihnya kurang, kita bisa memberikan alarm ya. Ini terlalu banyak pembelanjaan untuk bulan ini, ya. Atau mungkin untuk minggu ini terlalu banyak, sudah melebihi dari kebutuhan ya. Ingat masih ada program untuk jalan-jalan ya, program untuk misalkan beli villa atau beli perumahan, beli kebun kayak gitu ya. Jadi eh, ada hal seperti itu ya. Dan kalaupun bisa nanti dari aplikasi mobilenya itu punya persentase ya. Sudah berapa persen mendekati, misalkan ya untuk rencana satu program membeli villa misalkan ya, dari skala 0 sampai 100% ya. Dia nabung kan ya, dari 1 juta sudah didistribusikan berapa nih untuk tabungan A, tabungan B, tabungan C, seperti itu ya. Itu untuk versi kedepannya. Jadi saat ini teman-teman ya, Nadia ini membuatkan aplikasi yang mengemas master datanya ya. Nah, terus selain ada laporan, ada kompleksitas ke ekspor data, yang belum adalah mengarsipkan di tiap bulannya tadi ya. Jadi biar tidak perlu akses lagi gitu ya, biar tidak banyak query, tapi tinggal hanya membuka membuka PDF-nya saja, arsipnya saja. Ini arsip bulan Januari tahun 2022. Jadi arsip bulan Februari ya 2022. Jadi ada. Ngerti nggak Nadia? Paham nggak? Paham, Pak? Nah, jadi tinggal dibuatkan seperti itu ya. Ada satu lagi fitur, kalau saran dari saya tambahkan arsip kayak gitu ya. Jadi arsip ini kalau sudah dicetak dia, kalaupun nggak dicetak, maka tiap bulan akan secara automatisasi dilakukan pe, apa, pengarsipan ya, baik itu pemasukan dan pengeluaran ya. Seperti itu ya. Oke, ya, itu bagus. Bahkan tadi kalau pun misalkan mau diberikan persentasenya, tidak hanya angka itu ya. Oke, misalkan persentase keuangan nih, tadi bagus ada warna-warnanya ya. Keuangan saat ini masih warna hijau nih, ya. Apa warna hijau? Masih ada dana lebih untuk kebutuhan, misalkan beli beras, beli apa, beli bensin kayak gitu ya. Sekarang warnanya persentasenya bukan hijau tapi kuning. Hati-hati, ini mendekati nih, selisihnya sedikit. Ya. Begitu sudah merah, berarti sekarang
sudah benar-benar harus dikontrol lagi gitu ya. Khawatir misalkan kalau ibu-ibu ya biasanya tuh kebanyakan ikut arisan ya. Arisan A, arisan B habis ternyata ya. Biasanya gitu ya. Maka harus ada pengontrolan seperti ini dicatat ya. Oke. Kalau di aplikasi mobilnya tuh ada buku warung ya, bagus juga tuh ya. Kalau nggak apa ya, ada iklannya kok tuh, ada. Nah ini teman-teman mau buat mirip seperti itu, tapi saat ini adalah versi webnya ya. Untuk pengembangan lebih lanjutnya nanti ya. Oke. Iya, Pak. Dari saya seperti itu ya, yang diperlukan tadi kalau bisa ada pengarsipan ya. Oke. Terus eh, yang kedua persentasenya ya. Apakah masih warna hijau masih boleh ya untuk melakukan mengisikan pengeluaran ya, atau warna kuning ya, mengisikan pengeluaran ya artinya dia boleh belanja tapi hati-hati ya, sudah warna kuning gitu ya, kalau di jalan raya kan warna kuning nih di lampu lalu lintas kan artinya hati-hati gitu ya. Ini sudah mendekati apa namanya nilai sangat minimumnya misalkan ya, dari budget 1 juta kita membelanjakan segala macam misalkan 700.000. Kalau sudah 300.000 maka itu sudah harus diwaspadai, merah sudah ya. Apa merah? Artinya khawatir ada kebutuhan dadakan misalkan ya, entah mungkin mau apa, oh ada syukuran ya, ada mungkin apa keperluan lain-lain. Nah jadi kasih seperti itu. Kalau misalkan masih dari 1 juta sampai 500.000 mungkin masih warna hijau ya. Dari 500 sampai 300 itu sudah warna kuning. Dari 300.000 sampai 100.000 itu warna merah kayak gitu ya. Jadi ada selisihnya seperti itu ya. Kalau dari saya seperti itu ya. Oke ya. Tinggal didiskusikan. Jangan lupa untuk mendaftar sidang ya. Oke. Bukunya segera harus disusun ya. Nah, dan catatan terakhir saat presentasi jangan gugup ya. Teman-teman mempresentasikan aplikasinya itu sangat apa namanya penuh keyakinan ya bahwa ini aplikasi baik, aplikasinya bermanfaat seperti itu. Dan suaranya jelas ya, suaranya jelas. Sehingga apa yang disampaikan ya, apa yang dipraktekkan itu nyambung ya. Oh ini ternyata ya. Kalau kita di akademis ya, tidak mau mengatakan ya, kalau saya pribadi ini aplikasi kamu jelek, enggak ya. Ini aplikasi kamu buat apa sih, tidak ya. Tapi sebisa mungkin apa ya dampak berikutnya. Ya. Oke. Ternyata bisa dibuat untuk semacam alert ya, alarm buat para individu ya, khawatir dia terlalu boros untuk transaksional yang tidak penting ya. Kan kadang banyak ya mendingan beli mana, beli rumah atau beli kendaraan dulu, beli kendaraan mobil ya, berarti dia mau tidur di mobil ya. Seperti itu. Oh beli rumah dulu misalkan, meskipun apa namanya pada awalnya beli rumah dulu, jadi ada tempat istirahat ya. Dari istirahat seperti itu kita bisa berpikir jangka panjangnya apa. Oh tahun depan insya Allah beli kendaraan ya, tahun depan lagi umroh ya, tahun depan lagi ibadah haji kayak gitu ya, tahun depan lagi apa. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ini sangat penting aplikasinya seperti itu ya. Oke, ini yang Nadia modulnya berarti modul Pemasukan pengeluaran, Pak. pemasukan pengeluaran ya. Iya. Ya. Dan pastikan nanti database-nya sudah berelasi ya. Oke. Iya, Pak. Sip. Ada lagi yang Oh. Udah sih, Pak. Ini aplikasinya. untuk form validasinya, misalkan mengisikan apa namanya angka ya, misalkan isikan pemasukan ya 100.000, 1 juta, itu tetap harus dicek ya. Misalkan isikan formnya ya, Pak, angkanya apakah harus bilangan bulat atau bilangan pecahan ya, kontinu atau diskret. Itu tadi dicek kembali di database-nya ya.
Oke. Iya. Bahkan ngisinya jangan-jangan lebih dari batas apa namanya maksimal dari tipe datanya, misalkan integer ya, dua pangkat berapa, 31 bit ya, nah segitu atau lebih ya, kita ngisikan harusnya mungkin 2 miliar sekian, kita ngisikan 50 atau 500 miliar misalnya ya, jadi digitnya banyak, apakah masih tertangani nggak, apakah akan tersimpan oleh sistem atau tidak. Oke, gitu ya. Atau mungkin diisikan seperti ini, alfabet ya, isikan angka pemasukan. Harusnya diisikan 1 2 3 4 5. Nah, ini kita ngisikan A B C D E ya, A B C D E F G H I J. Ternyata nggak bisa ya. Bagus berarti kalau nggak bisa ya. Oke. Ternyata kalau dia bisa diisikan A B C D E, berarti salah ya. Karena itu nggak bisa. Atau mungkin mengisikan operator ya, 100 ditambah 1000 gitu, berarti 1100 kan ya. Secara matematika benar, tapi ketika diisikan ke form tersebut keliru ya, karena yang diminta hanya mengisikan angka atau dikosongkan misalkan ya, seperti itu. Ini berkaitan dengan black box testing ya, itu harus dicek lagi ya. Oke. Nah, pemasukan atau pengeluaran tadi alangkah lebih baik lagi kalau misalkan kita punya, oh ya ini satu lagi ya, punya bukti ya, bukti notanya, kwitansinya ya. Ada kwitansinya di foto, kita upload juga ya. Jadi tidak hilang ya. Seperti itu. Jadi semuanya tervalidasi, semuanya tersimpan ya, dan memiliki rekam ya, rekam digital. Ya, seperti itu. Ya Nadia ya. Iya, Pak. Nanti akan saya share ini ya hasil apa namanya ya untuk revisinya ya, atau mungkin masukan dari saya. Iya, Oke. Pak. Sip. Ada lagi? Pak, mungkin bisa dilanjutkan sama Reza, Pak. Oke, sip.